Halo, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan topik menjadi pribadi yang berkarakter. Pribadi yang berkarakter itu seperti apa dan bagaimana ya? Presiden Soekarno sangat memprioritaskan pembangunan karakter bangsa Indonesia. Ia mendambakan agar bangsa Indonesia mempunyai kepribadian yang tangguh untuk dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, serta memiliki kesetaraan di antara bangsa-bangsa terkemuka yang lain di dunia. Namun sekarang Indonesia telah menjadi bangsa yang mengalami kemunduran karakter. Mentalis ingin cepat dapat hasil secara instan dan tidak mau bekerja keras untuk berproses secara wajar telah menggerus karakter bangsa Indonesia menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret atau nyata untuk membangun karakter bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan penuh dengan integritas. Yang dimulai sejak dini yaitu dari dalam diri kalian masing-masing sebagai seorang siswa. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bersama-sama, namun sebelumnya Bu Lintang akan sampaikan untuk tujuan bimbingan pada topik ini, yaitu tujuan khusus adalah peserta didik dapat memahami pengertian pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Kedua, peserta didik atau konseling dapat memahami pendidikan anti korupsi. Dan tujuan umum, peserta didik mampu memiliki perasaan positif untuk membangun pribadi yang berkarakter yang akan berkontribusi pada peningkatan mutu karakter bangsa. Pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Pribadi yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai kehidupan terpuji dan memegang teguh nilai tersebut serta diamalkan dalam menjalani segala kegiatannya dimanapun berada. Nilai-nilai utama kehidupan diperoleh seseorang dari berbagai sumber, antara lain adalah agama, bimbingan keluarga, dan masyarakat. Agama apapun akan mengajarkan nilai-nilai perilaku kebaikan yang membimbing penganutnya untuk bersikap dan bertindak yang positif. Hal ini dapat dibuktikan bahwa bila seseorang yang jauh dari bimbingan agama, maka ia akan cenderung untuk berperilaku negatif. Keluarga yang harmonis akan memberikan cinta kasih dan contoh keteladanan bagi putra-putrinya. Perhatian dan kehangatan cinta seorang ibu mampu memberikan keseimbangan jiwa bagi anaknya. Perlindungan dan perjuangan seorang ayah akan memberi inspirasi kepada anaknya untuk senantiasa mempertahankan kehidupan dengan martabat yang mulia. Sebaliknya, keluarga yang retak, broken home, dapat menimbulkan keguncangan jiwa dan kelemahan hati putra-putrinya. Walaupun ditemukan juga beberapa contoh kecil seseorang yang berhasil walau tumbuh di lingkungan keluarga yang retak tersebut. Pendidikan masyarakat terhadap seseorang adalah pendidikan hakiki yang sesungguhnya. Lingkungan yang sehat akan menjadi pondasi dan lahan persemaian benih jiwa yang tangguh dalam menempuh kehidupan seseorang. Tatanan kehidupan sosial budaya akan memperkaya pengalaman hidup seseorang dan menjadikannya lebih bijaksana, serta bertoleransi terhadap perbedaan, dan ia menyadari bahwa ia berada dalam suatu sistem kehidupan yang berbeda-beda, dan ia akan mampu memberikan apresiasi terhadap keanekaragaman sebagai suatu mozaik warna yang indah dan simetris. Pribadi yang berintegritas adalah seorang yang mempunyai pendirian dan memegang prinsip. Makna integritas itu sendiri adalah satunya kata dengan perbuatan. Ia tidak akan mengenakan sesuatu barang atau apapun yang berharga, mahal, dan mewah apabila ia mendapatkannya. Segala sesuatunya selalu dipertimbangkan dengan pemikiran dan kebijaksanaan yang matang. Orang yang berintegritas adalah orang yang sudah memiliki kepribadian secara
utuh. Ia menyadari kebutuhan sesuai dengan porsinya. Ia selalu mampu mengendalikan diri dan berada dalam kecukupan, serta tidak pernah berkekurangan atau berkelebihan. Ia mampu memiliki konsep citra diri yang jelas dan mendapatkan kepribadian utuh melalui proses pembelajaran dari pengalaman hidup yang dilaluinya. Orang yang berintegritas adalah pribadi yang matang yang berorientasi pada proses, bukan pada hasil semata. Ia meyakini bahwa bila ia melaksanakan sesuatu sesuai dengan tahapan yang benar, dengan cara yang sebaik-baiknya, maka hasil yang akan diperoleh pasti akan baik pula. Namun sebaliknya, bila ia mengerjakan kegiatan dengan proses yang buruk, maka hasil juga akan buruk pula. Ia tidak akan tergiur untuk memperoleh hasil yang banyak dengan cara yang cepat dan tergesa-gesa. Sampai di sini paham ya anak-anak? Lalu kita bahas secara mendalam terkait dengan pendidikan anti korupsi. Korupsi di sini tidak hanya terkait dengan uang dan uang. Contoh kecil seperti korupsi waktu, korupsi aktivitas yang kalian harusnya dikerjakan, namun kalian lakukan atau kalian isi dengan kegiatan yang lainnya, itu juga termasuk dalam korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah kelemahan karakter bangsa dan karakter dari dalam diri kalian. Di sini terdapat 9 nilai pendidikan anti korupsi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal yang mendorong implementasi pendidikan anti korupsi melalui internalisasi 9 nilai inti dalam pendidikan anti korupsi tersebut. Ada apa saja? Dicatat ya. Pertama adalah jujur. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas dari dalam diri. Modal yang utama yang harus dimiliki sebagai seorang siswa juga jujur. Jujur dalam mengerjakan tugas, melaksanakan PTS, PAS. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan, serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kedua adalah peduli. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Kita bisa melihat dari lingkungan sekitar kita atau dari teman sekolah kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan dari kita. Pribadi dengan jiwa sosial yang tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian hal yang dia punya untuk membantu sesama. Poin ketiga adalah mandiri. Kemandirian membentuk karakter pribadi seorang siswa yang kuat, sehingga tidak bergantung terhadap orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Poin selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, semua siswa, seorang pelajar. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya sebagai seorang pelajar, yaitu tugasnya adalah belajar. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja dan belajar. Seseorang yang mempunyai pegangan yang kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dengan kemalasan. Ini yang harus kalian robohkan, rasa malas dari dalam diri kalian. Poin selanjutnya adalah tanggung jawab. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan yang baik, dimanapun, kepada siapapun. Segala sikap, tindak tanduk, kegiatan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan, masyarakat, negara, dan bangsa. Poin keenam adalah kerja keras. Jika ingin mendapat nilai yang maksimal, kalian juga harus bekerja keras.
Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai semangat atau etos dalam hal belajar dan bekerja dengan yang tidak memilikinya. Individu yang sangat bersemangat akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil nilai dari dalam dirinya. Ia mencurahkan segala apa yang dia miliki, kemampuan pikiran untuk melaksanakan tugas, mengerjakan tugas sekolah sebaik-baiknya. Lalu poin ketujuh, sederhana. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dengan kemewahan yang bergelimangan harta. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan, ya, karena dari ilmu pengetahuan itu tidak akan mati sampai selama-lamanya. Poin selanjutnya adalah berani. Seseorang yang memiliki karakter yang kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Jujur, berani dalam mengerjakan tugas, dalam menjawab, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan atau berkata tidak ketika diajak untuk membolos, diajak untuk tidak ingin mengerjakan tugas. Kalian harus berani menolak atau berkata tidak. Selanjutnya, terakhir adalah adil. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Jika merasa malas, hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Namun jika diri kalian bersungguh-sungguh, rajin, bersemangat, berupaya dengan keringat kalian, kalian mengupayakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka kalian juga akan mendapatkan yang setimpal adil pula, yaitu nilai yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Nah, sampai di sini sangat paham kan anak-anak untuk pemahaman kita terkait dengan topik pada hari ini. Selanjutnya adalah kegiatan siswa terkait hal-hal yang harus kalian tuliskan dan kalian refleksikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kalian tuliskan di dalam buku tulis BK, yaitu apa yang dimaksud dengan karakter? Sebutkan 5 contoh karakter yang harus dikembangkan oleh diri kalian. Dan sebutkan 5 contoh perilaku jujur dan disiplin sebagai seorang pelajar. Lalu, korupsi adalah salah satu tindakan pelanggaran nilai kejujuran. Kejujuran dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Korupsi apa saja yang dilakukan sebagai seorang siswa, entah yang kalian lakukan. Apapun itu kalian tuliskan, boleh 3 poin atau lebih. Lalu nomor selanjutnya, bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang seharusnya dilakukan sebagai seorang siswa. Berilah masing-masing 2 contoh perilaku nyata sikap bertanggung jawab terhadap dirimu, sekolah, Bapak Ibu guru, kedua orang tua, dan lingkungan masyarakat, lingkungan tempat tinggal kalian. Dari topik tersebut, silakan kalian dalami lagi, lalu setelah itu kalian tuliskan dan langsung kalian refleksikan dan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang Bu Lintang tuliskan. Poin yang bisa diambil, tertulis di sini setiap orang bisa mengeluh, mengecam, dan mengkritik, tapi hanya orang yang berkarakter yang bisa mengontrol dirinya dan memaafkan. Menjadi pribadi yang berkarakter memang susah, namun jikalau dimulai dari hal yang kecil, jika kalian mau berusaha dan mau menerapkan dari dalam diri kalian dari hal yang kecil sebagai seorang pelajar, maka kalian sudah bisa disebut menjadi pribadi yang berkarakter. Tidak susah bukan? Semua kembali ke dalam diri kalian sendiri-sendiri. Bu Lintang yakin kalian bersemangat, bersungguh-sungguh, anak-anak yang baik, anak-anak yang berkualitas baik,
berintegritas tinggi, dan mempunyai pribadi yang berkarakter tinggi pula. Pertahankan itu, lawan rasa malasmu. Jangan sampai kalian tergiur dengan hal-hal yang negatif. Bentengi diri kalian dan selalu berpikir positif. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dalam topik hari ini cukup bermanfaat dan kalian bisa ambil, kalian bisa terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mohon maaf apabila beruntung ada kesalahan, kekurangan dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah, dan Tuhan memberkati.